Saksikan kelanjutan Mimpi Manis. Lilis tetap bersama Aldi karena pernikahan dengan Fajri hanyalah sebuah mimpi buruk. Ada apa, Lis? Ibu, Ada apa, Lis? Lilis takut, Bu. Lilis takut. Apa yang terjadi, Lis? Lilis benar-benar gak percaya, Bu. Ini bercanda, Bu. Lilis takut, Bu. Kamu takut apa, Lis? Ibu nggak ngerti. Lilis mimpi buruk, Bu. Lilis takut. Wajar aja kalau mau nikah teh gelisah, gugup. Tapi percaya sama ibu, semua akan baik-baik saja. Kamu nggak usah mikirin mimpi buruk kamu. Lebih baik kamu sholat, minta perlindungan Allah. Percaya sama ibu, semua akan baik-baik saja, ya. Semalam ku bermimpi berteman bulan bintang. Siangnya ku terbangun, puing-puing asmara kini bagai istana engkau sangatlah penyayang. Tuhan yang memberikan cinta, kasih dan sayang pada. Lis, kamu kenapa? Da, aku mimpi semalam, Da. Aku mimpi aku ngebiarin Mas Aldi dan aku menikah sama Fajri. Kamu nikah sama Fajri? Kamu udah gila apa, Lis? Lis, lagian itu kan cuma mimpi. Kenapa pakai sedih? Lis, aku jamin, pas acara pernikahan kamu sama Aldi besok, kamu pasti akan ketahuan diri kamu sendiri. Karena kamu udah mimpi seperti itu. Da, aku mohon sama kamu. Aku pengen ketemu sama Mas Aldi, Da. Sekarang, Iya, aku... nggak bisa, Lis. Kamu kan lagi dipingit. Dan kamu nggak boleh kemana-mana. Apalagi ketemu sama pengantin pria. Itu pamali, Lis. Tapi aku benar-benar ingin ketemu, Da. Aku minta tolong sama kamu anterin aku ke tempat Mas Aldi, ke rumahnya. Karena cuma dia yang bisa tenangin aku, Da. Ya. Aku mohon sama kamu, Da. Cuma kamu yang bisa nolong aku. Makasih ya, Da.
Lilis tetap bersama Aldi karena pernikahan dengan Fajri hanyalah sebuah mimpi buruk. Ibu mangga kalau nggak muat dipeleset dimakan aja. Ya, kayaknya enak nih, Mak. Iya, ini teh bikin sendiri. Daripada beli kan repot. Iya. Lilis sama Ida mau kemana? Lilis mau keluar sebentar, Bu. Ada perlu. Nggak bisa. Kamu itu kan lagi dipingit, jadi nggak boleh kemana-mana. Lilis cepet balik kok, Bu. Sebentar aja, ya. Ibu nggak usah khawatir. Ida akan nemenin Lilis kok, Bu. Ya, sebentar ya, Bu. Aida, Mas, ini dibawa juga ya? Oh iya. Suf, makasih ya Suf. Kamu sudah ngizinin rumah kamu untuk bikin pesta saya. Kamu tahu kan, kalau rumah saya sempit, nggak layak untuk bikin pesta. Kamu nggak perlu bilang terima kasih, Di. Itu udah jadi tanggung jawab aku sebagai teman. Aku akan selalu ada di saat kamu susah. Dan aku juga akan nemenin kamu di saat kamu bahagia. Di, mudah-mudahan pernikahan kamu sama Lilis besok bisa menjadi akhir dari semua kesulitan kamu. Semoga pernikahan kamu sama Lilis bisa menjadi awal dari kebahagiaan kamu yang abadi. Mas. Ada apa, Lis? Ada yang penting. Ikut aku yuk. Ikut aku. Mas, di mana baju pengantin kamu? Ada di lemari. Kamu cepet ambil dong, Mas. Please, aku pengen lihat kamu sekarang pakai baju pengantin itu. Untuk apa, Lis? Ngapain dipakai sekarang? Aku nggak ngerti deh, Lis. Gimana aku bisa menjelaskan mimpi burukku ke kamu, Mas? Semua harapan dalam hidupku hancur. Kebahagiaan aku hilang. Hanya Allah yang tahu. Apa yang bisa terjadi besok, aku takut. Aku takut mimpi burukku itu akan jadi kenyataan, Mas. Lis. Sekarang, aku pingin kamu pakai bajunya. Aku mohon sama kamu. Untuk aku, ya. Yang mau jadi pengantin udah gak sabar nunggu besok ya. Tapi sayang, Di, Lilis sekarang harus pulang dulu. Ayo, Lis. Nanti dimarahin sama ibu loh. Ayo, Lis. Sorry ya, Di. Aku gak bisa kehilangan Mas Aldi lagi. Aku gak sanggup kehilangan dia. Aku harus bicara lagi sama Fajri. Aku ada urusan yang harus aku selesaikan. Tapi Lis, kamu gak usah khawatir. Pasti semuanya kalau udah masalah aku selesai, aku cepat pulang ya. Lis! Aduh, gimana nih? Aku harus bilang apa sama ibunya Lilis? Ibunya Lilis pasti marah. Lagian Lilis ada urusan apa lagi? Fajri! Fajri, aku mohon sama kamu.
Hentikan semua ini, Fajri. Jangan lakukan ini sama aku. Aku benar-benar gak sanggup. Semalam, aku mimpi nikah sama kamu. Mimpi nikah aja, aku udah benar-benar gak kuat. Dan aku gak akan pernah bisa melakukan itu. Bagaimana kalau hal itu benar-benar terjadi? Coba deh kamu pertimbangkan keputusan kamu. Tapi jika keputusan kamu tetap kamu lakukan, berarti tandanya kamu bukan hanya menghancurkan aku dan Mas Aldi. Kamu akan menghancurkan diri kamu sendiri. Apakah semua itu adil? Kamu nggak usah ajarin saya mana yang adil dan tidak. Saya nggak peduli dengan semua hal itu. Yang saya pedulikan sekarang hanya satu. Surat perjanjian yang sudah kita buat berdua. Perjanjian? Cuma itu di pikiran kamu. Kamu gak memikirkan perasaan orang lain. Kamu udah menghancurkan orang lain, Fajri. Dan aku gak bisa melihat Mas Aldi patah hati. Aku gak bisa. Aku minta sama kamu. Aku mohon sama kamu. Punyalah hati nurani sedikit aja buat kami. Pernikahan kami ini sudah siap. Dan semuanya udah selesai. Aku mohon sama kamu, Fajri. Aku mohon sama kamu. Jangan lakukan ini sama aku. Aku mohon sama kamu, Fajri. Terserah apa mau kamu. Sekarang kamu tinggal pilih. Mau Aldi tetap di penjara? Atau dia sakit hati? Demi Allah, aku bingung, Fajri. Aku mohon sama kamu, Fajri. Aku mohon, Fajri. Kasihani aku mohon. Aku gak bisa nikah sama kamu, Fajri. Aku mohon, ya Allah. Aku mohon, kasihani aku, Fajri. Fajri, kamu jangan dingin begitu. Kasihani aku, Fajri. Belas kasihan sama aku sedikit aja. Aku mohon sama kamu, Fajri. Aku mohon, Fajri. Apa ini? Buat apa kamu bawa ini? Mana? Bukan urusan kamu. Apapun yang kamu lakukan sekarang itu jadi urusan saya. Oke. Aku nikah sama kamu. Tapi kamu harus ingat, Fajri. Kamu gak akan pernah miliki aku. Aldi, kamu tuh ngapain sih? Kok pakai bajunya sekarang? Kamu nggak sabaran? Itu tadi juga Santi bilang kalau Lilis datang ke sini ya. Gimana sih? Kalian berdua nggak boleh ketemu dulu. Lilis harus dipingit. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Nama tenang aja, Ma. Tadi Lilis kesini, dia cuma pengen lihat Aldi pakai baju ini. Dan dia pengen mastiin semuanya baik-baik aja. Memangnya mau ada apa sih? Kalian berdua harus yakin kalau tidak akan terjadi apa-apa. Semua akan baik-baik. Besok akan menjadi hari yang paling membahagiakan buat kalian berdua. Iya, Ma. Mungkin Lilis cuma tegang aja. Emangnya Mama waktu nikah sama Papa nggak tegang apa? Kamu nih. Oke. Saya nggak akan nikah sama kamu. Demi Allah. Kamu serius? Itu benar, Fajri. Tapi ada sesuatu yang harus kamu tanda tangani. Baca ini baik-baik.
kamu harus tanda tangan ini. Mulai sekarang kamu harus nyanyi eksklusif hanya untuk saya. Dan satu lagi, kamu tidak boleh menikah dengan Aldi. Semua ini gak ada hubungannya sama Aldi, Lis. Kalau kamu sampai menikah dengan Aldi dan kamu punya anak, kamu tidak akan pernah bisa konsentrasi untuk nyanyi. Saya seorang pengusaha. Dan saya melakukan segalanya dengan profesionalis. Saya juga ingin agar kamu melakukan juga hal yang sama seperti saya. Kamu harus menyelesaikan semua album kamu. Kamu harus ikut roadshow, promo, dan segala apapun juga. Semua apa yang saya minta. Kamu mau ikuti kata-kata saya? Atau kamu mau buat hidup Adi lebih sengsara? Lihat saja, Lis. Kamu akan tetap jadi milik saya. Kamu tidak akan pernah bisa bersatu sama Aldi. Selamanya. Lilis tetap bersama Aldi karena pernikahan dengan Fajri hanyalah sebuah mimpi buruk. Suf? Suf? Ngapain kamu di sini? Saya ingin mengucapkan selamat sama kamu, Aldi. Akhirnya sekarang kamu bisa menikahi wanita yang benar-benar kamu cintai. Banyak halangan yang saya dan Lilis hadapin selama ini. Tapi cinta sejati sudah mempertemukan kembali saya dan Lilis. Saya ingin memberikan hadiah pernikahan untuk kamu. Perusahaan yang tempat kamu bekerja sekarang milik saya. Bagaimana kalau kamu mengelolanya? Lagi pula saya tahu kalau kamu bisa hidup tanpa pekerjaan dan dengan gaya hidup yang seperti ini. Tapi tidak Lilis, Aldi. Berhentilah untuk mengontrol hidup seseorang. Karena saya dan Lilis sudah bahagia dengan apa yang kita miliki. Dan terima kasih atas semua tawaran kamu itu. Tapi saya nggak butuh. Dan kalau kamu tidak keberatan, silahkan tinggalkan rumah ini. Karena saya harus mempersiapkan perkawinan kami. Pernikahan? Saya akan pastikan kalau kamu tidak akan pernah menikahi Lilis. Lilis, akhirnya teh kamu pulang juga. Ibu sampai khawatir, Lis. Lis, kamu kenapa? Lilis cuma kecapean, Bu. Syukurlah kalau gitu. Bu, Lis, saya pamit dulu ya. Soalnya kan saya mesti bantuin Kang Yusuf sama Aldi untuk nyiapin semuanya. Dan besok pagi-pagi banget, saya udah sampai di sini. Makasih ya, Da. Makasih ya, Dak. Nun, mangga.
Lis, sini atuh ngobrol sama ibu. Ibu teh kepengen ngobrol sama Lilis. Nanti kan kalau kamu udah nikah, kamu sibuk ngurusin suami, jadi nggak ada kesempatan lagi ngobrol sama ibu. Sok ayeuna teh ngobrol apa aja, ya? Maafin Lilis, Bu. Tapi Lilis gak bisa cerita-cerita sama ibu. Lilis gak tahu gimana caranya kasih tahu sama ibu apa yang sebenarnya terjadi. Karena ibu pasti akan kecewa. Lis, kenapa kamu teh diam aja? Laper ya? Tadi teh ibu masak pepes. Mau ya? Ibu ambilin ya? Bu, entar aja ya, Bu. Lilis belum lapar. Lilis cuma pengen istirahat. Boleh kan, Bu? Iya, iya. Ya Allah, aku benar-benar bingung. Aku gak tahu apa aku mesti ngerasa senang karena aku gak jadi nikah sama Fajri, atau aku harus merasa sedih karena gak bisa nikah sama Mas Aldi. Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan, ya Allah. Hari demi hari hanya ada namamu di dalam nafas hidupku. Jiwa dan hatiku telah Mas, gimana aku harus ngomong kalau kita gak akan jadi nikah? menyatu denganmu. Aku gak pengen lihat kamu kecewa, Mas. Oh cintaku, Aku gak bisa sakitin hati kamu, Mas. cintaku, seluruh hidup Ya Allah, ku persembahkan padamu. Ingin ku berikan padamu. Oh cintaku, hampanya hidupku. Kenapa malah pergi? Karena nungguin Lilis. Makanya begitu Lilis datang, aku langsung buru-buru ke sini. Emangnya Lilis di mana? Aku sendiri juga nggak tahu Lilis kemana. Tapi yang pasti Lilis tuh repot banget. Aku juga kasihan sama dia. Besok udah nikah, tapi hari ini sibuk banget. Aku aja sampai nggak tega ngeliatnya. Kayak dia kecapean. ya Allah, kok mati lampunya? Ibu, ya Allah, astagfirullah. Ibu. Aduh. Ada apa, Lis? Astagfirullahaladzim. Lilis, kenapa bajunya terbakar? Aduh, Bu, gimana dong, Bu? Aduh, besok kamu tuh pakai baju apa? Aduh, ya Allah. Aduh, cepat kamu pergi cari yang baru. Ayo cepat, mumpung masih sore. Ayo. Aduh, ya Allah. Harusnya aku kasih tahu ibu yang sebenarnya terjadi. Kalau besok aku gak akan nikah. Tapi aku gak bisa. Lilis tetap bersama Aldi karena pernikahan dengan Fajri hanyalah sebuah mimpi buruk.
tuh mah. Yang udah mau nikah mukanya senang banget kelihatannya. Ganteng ya. Tante, Aldi, Santi, makanannya udah siap. Kang Yusuf udah nunggu di ruang makan. Yuk. Halo? Ada. Aldi? Kenapa? Lilis. Lilis kecelakaan. Permisi, Mbak. Di sini ada pasien yang namanya Lilis. Tunggu sebentar ya. Mbak Lilis sedang dirawat di ruang ICU. Kamarnya ada di atas. Di atas. Makasih, Mbak. Aldi. Bu, gimana keadaan Lilis, Bu? Aldi, ini kenapa harus terjadi sama Lilis, Di? Besok kan kalian mau menikah, tapi malah Lilis kecelakaan. Kenapa ini semua bisa terjadi, Bu? Aldi? Bu, bagaimana keadaan Lilis? Kata dokter masa kritisnya udah lewat. Tapi Lilis harus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Lilis, kamu tuh aneh deh. Baru kali ini aku ngeliat kamu bahagia di rumah sakit. Tuh kan, kamu senyum-senyum lagi. Kamu kenapa sih, Lis? Mas, aku seneng mas, aku bahagia sekali. Sekarang ini kita lewati semua ya hari-hari ini di sini ya. Tapi kesehatan kamu tuh jauh lebih penting, Lis. Mas, kamu gak perlu khawatir sayang. Insya Allah aku pasti sembuh. Tunggu sebentar ya. Kamu kelihatan senang sekali, Lis. Pasti karena kamu punya banyak waktu dengan Aldi. Memang iya. Asal kamu tahu Fajri, aku sekarang benar-benar bahagia sekali. Aku bisa menghabiskan waktu bersama Mas Aldiku. Lagi pula, aku tidak melanggar kontrak yang ada kan? Di situ tidak tertulis kalau aku nggak boleh nikah sama Mas Aldi atau bersama dengan Mas Aldi. Berarti aku tidak melanggar kan? Tetap aku melakukan aturan-aturan yang ada. Kamu memang benar. Di kontrak itu tidak ada tertulis soal aturan itu. Mungkin kamu sudah menyewa seorang pengacara untuk mencari celah di dalam kontrak itu. Kamu lihat aja, Lis. Meskipun di kontrak nggak ada aturannya,
Tapi saya akan buat Aldi nggak mau menghabiskan waktunya lagi sama kamu. Lihat saja. Lilis tetap bersama Aldi karena pernikahan dengan Fajri hanyalah sebuah mimpi buruk. Tolong tangani Lilis dengan baik, dok. Saya ingin agar semua dokter yang terbaik bisa menangani dia. Saya ingin dia cepat-cepat sembuh. Bapak nggak perlu khawatir. Kami akan menawangi Ibu Lilis dengan baik. Oke, saya permisi. Apa maksud ucapan kamu sama dokter tadi? Mau bicara apa, Aldi? Nggak usah pura-pura deh. Saya dengar semua apa ucapan kamu. Dengar ini. Lilis itu tanggung jawab saya. Dia calon istri saya. Urusan Lilis sekarang juga urusan saya. Kesehatan Lilis sangat penting buat saya, Aldi. Bahkan posisinya sekarang sangat penting untuk kehidupan saya. Asal kamu tahu saja, sekarang dia sudah menandatangani kontrak eksklusif dengan saya. Kamu gila ya? Lilis nggak akan ngelakuin itu. Kamu nggak usah asal ngomong ya. Kalau memang benar, kamu mau apa? Ajar, jangan macam-macam kamu sama. Dodi. Pasin! Jangan bikin ribut di sini. Apa? Harusnya kamu biarin aku tadi ngajar dia. Orang kayak dia itu harus dikasih pelajaran, tau nggak? Kamu nggak boleh kepancing sama omongan si Fajri. Kamu harus sadar. Dia sengaja melakukan semua itu. Dia bisa ngomong apa aja, Di. Kamu sadar nggak sih? Kalau dia itu selalu berusaha untuk membuat kamu sama Lilis itu bertengkar. Dan selalu salah paham. Emang itu yang dia inginkan, Di. Kamu nggak boleh kemakan sama omongan dia. Iya. Mungkin kamu benar. Mungkin Fajri sengaja ngelakuin ini semua untuk misahin aku sama Lilis. Aku tahu betul siapa Lilis. Dan aku yakin, Lilis nggak akan mau menandatangani surat kontrak yang dikasih sama Fajri. Alhamdulillah. Cuma Allah yang tahu apa yang bakal terjadi kalau kamu sampai kemakan sama omongan si Fajri, Di. Tapi aku harus tetap ngomong sama Lilis. Aku nggak mau nih semua mengganggu pikiran aku. Mas, udah ketemu sama dokternya? Kamu tahu nggak? Aku ketemu sama siapa di luar tadi? Fajri. Fajri tadi ngomong sama dokter. Dia bilang, kamu harus dirawat dan harus mendapat perawatan khusus. Aku sebel banget dia ngomong begitu tadi. Terus udah gitu, dia ngebual lagi. Katanya kamu sudah tanda tanganin kontrak eksklusif sama dia. Berani-beraninya dia ngomong begitu sama aku. Untung ada Yusuf. Kalau enggak sudah aku ajar si Fajri. Terus juga tadi Yusuf bilang, bisa aja ini permainan Fajri. Supaya aku sama kamu jadi berantem, terus kita nggak ketemu, kita pisah. Tapi aku tahu siapa kamu, Lis. Kamu nggak akan mungkin ngelakuin itu. Lagian, ngapain kamu bikin kontrak sama dia? Iya kan? Mas Aldi, maafin aku, Mas. Tapi apa yang dibilang sama Fajri itu benar. Tapi aku gak punya pilihan lain. Aku terpaksa melakukan itu. Supaya kamu gak dipenjara, Mas. Tapi aku gak tahu gimana menjelaskan ini semua sama kamu. Maafin aku, Mas. Maafin aku. Ma. Iya, Udah siap, Ma? udah. Aldi, alhamdulillah ya Lilis sudah sembuh. Jadi dia bisa keluar dari rumah sakit sebelum puasa. Nanti setelah sholat tarawih sebaiknya kamu ke rumah Lilis. Coba kamu bicarakan lagi sama Lilis soal tanggal pernikahan kalian. Iya, Ma. Tapi nggak usah buru-buru.
Soalnya besok kan sudah bulan Ramadan. Justru itu lebih baik. Sepengetahuan Mama, di bulan yang mulia itu boleh kok menyelenggarakan pesta pernikahan. Lagian, supaya ibunya Lilis itu jangan berpikir kita tidak pernah memikirkan pernikahan. Mama dengar, ibunya Lilis itu selalu menyalahkan dirinya sendiri. Sepertinya dialah yang mengakibatkan kecelakaan itu sampai Lilis batal menikah. Setidaknya dengan kalian merencanakan pernikahan, dia pasti senang. Dan Mama udah gak sabar untuk memboyong Lilis ke rumah ini. Iya, Ma. Nanti Aldi ke tempatnya Lilis. Sekarang kita sholat tarawih dulu ya. Santi. San? Sini. Saya kesini cuma ingin beritahu kamu sesuatu. Mulai tanggal 27 bulan ini, kita akan launching album religi kamu. Minggu depan kamu mulai rekaman. Jangan lupa datang studio. Ada apa Fajri kesini? Ada urusan yang belum selesai, Bu. Tapi urusannya udah selesai kan? Kamu teh jangan lagi berurusan sama Fajri. Apalagi nanti kalau sudah nikah. Pan Aldi nggak suka sama Fajri. Ibu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Aldi panjang umur. Baru aja diomongin sama ibu. Gimana nih kalau Ibu ngomong soal Fajri? Mas, kamu hari ini benar-benar tampak beda sekali. Aku suka kamu pakai baju koko, Mas. Lis, aku sama Yusuf kesini mau ngomongin soal hari pernikahan kita. Bener, Mas? Iya. Aku pengennya kita menikah tanggal 27 bulan ini. Aku sudah ngomong sama Mama, dan Mama setuju. Gimana? Jangan, Mas. Jangan tanggal itu. Kenapa, Lis? Kalau menurut aku, gimana kalau setelah bulan Ramadan? Kita bisa bebas, Mas. Kita nikmati bulan madu itu. Iya, Di. Ibu setuju sekali sama Lilis. Sebetulnya, aku juga sudah bilang begitu sama Mama. Tapi Mama yang maksa. Gimana ya baiknya ya? Oke. Kalau gitu kita menikah setelah Ramadan.
Lilis tetap bersama Aldi karena pernikahan dengan Fajri hanyalah sebuah mimpi buruk. Aldi, ada sesuatu yang harus gue bicarain sama lo. Kamu berantem sama istri kamu ya? Bulan puasa kayak gini malah berantem sama istri. Nggak baik lagi, Suf. Nih, Asal kamu tahu saja, sekarang dia sudah menandatangani kontrak eksklusif dengan saya. Katanya kamu sudah tanda tanganin kontrak eksklusif sama dia. Kalau menurut aku, gimana kalau setelah bulan Ramadan? Kita bisa bebas, Mas. Kita nikmati bulan madu itu. Liz, Mas? Mas Aldi, kok balik lagi, Mas? Ada apa, Mas? Apa ada yang ketinggalan? iya. Aku lupa sesuatu. Aku mau ngajak kamu pergi sekarang. Sekarang? Kamu jangan bercanda dong, Mas. Enggak. Aku serius. Aku mau ngajak kamu pergi sekarang karena aku mau ngajak kamu nikah sekarang juga. Sekarang? Tapi kenapa, Mas? Kenapa buru-buru? Kan kita pasti akan menikah, kan? Sebentar lagi kita pasti akan menikah. Aku bilang, aku datang ke sini mau ngajak kamu pergi karena aku mau nikah sekarang juga. Kenapa? Apa kamu sekarang nggak mau nikah sama aku? Sayang, kamu jangan salah paham gitu. Gak mungkin dong aku gak mau nikah sama kamu. Kalau gitu tunggu apa lagi? Ayo, kita pergi sekarang. Ayo. Kamu dengar kan? Kita nikah sekarang juga. Aku gak bisa. Aku tahu. Kamu pasti akan ngomong begitu sama aku. Kamu nggak mau nikah sama aku. Karena ini kan.